Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, saya mahasiswa dari Universitas Terbuka dengan NIM 859888611. Hari ini saya akan melaksanakan tugas kuliah praktikum IPA di SD modul 1 KP2 tentang simbiosis. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan yaitu yang pertama ada alat tulis, yang kedua ada tabel pengamatan, dan yang ketiga ada alam sekitar. Ikuti aku terus ya. Kali ini kita akan membahas tentang simbiosis parasitisme, yang dimana simbiosis parasitisme sendiri adalah interaksi antara dua organisme yang berbeda. Salah satu organisme mendapatkan keuntungan, sedangkan organisme lainnya dirugikan. Organisme yang mendapatkan keuntungan disebut parasit, sedangkan organisme yang dirugikan disebut inang. Dalam simbiosis parasitisme, tumbuhan parasit dapat hidup bersama pada atau di dalam organisme inang. Tumbuhan parasit tidak langsung membunuh inangnya, tetapi biasanya akan membuat inang sakit dan lama-kelamaan akan mati. Nah, di sini saya sudah mendapatkan beberapa contoh simbiosis parasitisme yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal saya. Contohnya ada benalu dan pohon rambutan, ulat dan tanaman, keong mas dan tanaman padi, kutu dan manusia. Nah, yang terakhir ada nyamuk dan manusia. Nah, semuanya akan kita bahas satu persatu teman-teman. Yang pertama dimulai dari benalu dan pohon rambutan. Benalu dan pohon rambutan termasuk ke dalam simbiosis parasitisme. Dalam hubungan ini, benalu mendapatkan keuntungan dengan menyerap nutrisi, air, dan mineral dari pohon rambutan. Sedangkan pohon rambutan dirugikan karena pertumbuhannya terhambat. Nah, teman-teman, di sini saya juga mendapatkan ulat pada tanaman. Hubungan antara ulat dan tanaman termasuk simbiosis parasitisme, karena ulat diuntungkan dengan memakan daun tumbuhan, sementara tumbuhan dirugikan karena daunnya dimakan habis. Dalam interaksi ini, ulat akan mendapatkan makanan untuk kelangsungan hidupnya, tetapi pertumbuhan dan kesehatan tumbuhan akan terganggu. Nah, ini juga termaksud ke dalam simbiosis parasitisme, di mana dapat kita lihat ada dua makhluk hidup yang hidup dalam satu habitat, yaitu antara padi dan telur keong emas. Telur di sini merupakan salah satu parasit bagi tumbuhan padi khususnya. Di sini keong menyerap makanan tunas-tunas padi yang baru muncul, yang masih muda dan bertelur di tanggainya, sehingga menyebabkan padi ini tidak dapat tumbuh dengan baik apabila ada keong di sekitarnya atau tumbuh di atas padi tersebut. Nah, di sini ada kutu dan manusia. Kutu dan manusia termaksud simbiosis parasitisme, di mana kutu diuntungkan dengan mendapat makanan, darah, dan tempat tinggal dari kepala manusia, sementara manusia dirugikan karena mengalami gatal dan ketidaknyamanan akibat gigitan kutu. Yang terakhir ada nyamuk dan manusia. Nyamuk dan manusia termasuk ke dalam simbiosis parasitisme juga, di mana nyamuk parasit diuntungkan karena mendapatkan nutrisi dari darah manusia, sementara manusia dirugikan karena merasa gatal dan beresiko bertelur penyakit berbahaya seperti malaria atau demam berdarah. Nah, teman-teman, itu tadi pengertian dan beberapa contoh simbiosis parasitisme. Jadi, kesimpulan yang bisa saya ambil dari hasil pengamatan yang telah saya lakukan, dapat saya simpulkan bahwa makhluk hidup yang bersifat parasit akan mendapat keuntungan dan akan merugikan pihak yang lainnya.